Ini hari ke-39. Masih ada 3 pemain yang tersisa di lapangan. Di sisi Meike, saat berjalan-jalan, dia menemukan berang-berang laut dalam perjalanan keluar. Dari penampilannya, itu tidak sepenuhnya membusuk. Dia membawanya kembali ke kamp dan melakukan otopsi untuk mengetahui apa yang terjadi. Setelah 2,5 jam bekerja, dia berhasil mendapatkan kulit berang-berang laut yang lengkap. Dia membuat bingkai dengan ranting dan membiarkannya mengering. Saat kering, itu akan menjadi bantal yang bagus. Ini hari ke-42. Ini adalah hari pemeriksaan jaring insang. Alan tidak sabar untuk sampai ke pantai. Dia melihat lebih dekat dan menyadari bahwa dia cukup beruntung untuk menangkap 2 ikan lele besar dengan beberapa rumput laut yang baru dipetik. Ini adalah cara yang bagus untuk mendapatkan makanan yang enak hari ini. Namun, saat kembali ke perkemahan, ia menyadari bahwa api hampir padam. Alan buru-buru meniupkan udara segar ke dalamnya. Kemudian dia memotong beberapa potong kayu dan memasukkannya ke dalamnya. Bahan-bahan kelas atas dipanggang langsung di atas api, tanpa bumbu apapun. Setelah hanya 10 menit, Alan membawa makanan itu ke danau dan mulai menikmati rasanya. Teksturnya terasa empuk dan halus, kecuali daging ikannya yang penuh duri. Proteinnya jelas lebih tinggi dari daging sapi. Datang ke sisi Mickey, berpikir bahwa besok adalah hari Thanksgiving tahunan. Saya khawatir ibu saya tidak akan bertahan lama karena penyakitnya. Parahnya penyakitnya membuat Mickey khawatir. Setelah duduk di kamp selama setengah jam, dia akhirnya menghubungi nomor untuk program tersebut. Dengan kedatangan kapal pesiar, Mickey mengemasi barang bawaannya dan dengan cepat mengundurkan diri dari perlombaan. Dia lebih suka pulang dan melihat ibunya untuk terakhir kalinya daripada mendapatkan $500,000. Dengan mundurnya Mickey, hanya ada 2 pemain yang tersisa di lapangan. Ini adalah hari ke-45. Angin topan telah kembali ke Pulau Vancouver. Melihat ke bawah pada lari tangan gemetar, Sam tidak merasa khawatir, tapi sekarang dia lebih mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Dia bergegas masuk ke dalam kamp untuk menghindari angin. Dikatakan bahwa badai di sini biasanya berlangsung selama 10 hari. Ini adalah pertama kalinya dia melihat cuaca seburuk itu. Jadi Sam memutuskan bahwa jika tempat penampungannya diterbangkan oleh angin, dia tidak akan ragu untuk meninggalkan lomba. Setelah sekian lama berada di tempat ini, dia tidak tahan. Langkah selanjutnya adalah melihat apakah Tuhan akan berpihak padanya. Datang ke sisi Allen, alih-alih terganggu oleh cuaca. Dia masih merasa lapar sepanjang waktu. Saat ini, dia hanya mencoba bertahan dengan apa yang dia konsumsi. Dia tidak menyadari betapa bergairahnya dia saat pertama kali datang ke sini. Alan juga menyadari bahwa pola pikirnya telah berubah. Agar bisa terus berjalan, dia telah memerintahkan dirinya sendiri untuk hidup seperti orang liar. Agar dia bisa hidup selama mungkin tanpa tersiksa oleh nafsunya. Agar dia bisa bertahan hidup selama mungkin. Itu adalah hari ke-54. Sam sudah tidak tahan lagi. Cuaca badai yang buruk semakin memburuk. Hal itu membuatnya sedikit lelah. Teringat saat pertama kali datang ke sini, dia mendapatkan banyak daging dan ikan. Dan sekarang dia berbaring di kamp kelaparan. Pada titik ini, tidak masalah jika kamu memenangkan perlombaan atau tidak. Pada hari ke-55, ada kapal pesiar di danau. Tidak mengherankan, itu adalah salah satu yang datang untuk menemui Sam. Sebagai anak laki-laki berusia 22 tahun, bertahan hidup selama 50 hari di padang gurun adalah sebuah prestasi. Memikirkan istrinya yang sedang hamil di rumah. Pada titik ini, dia tidak sabar untuk kembali dan menebus dosa-dosanya. Akhirnya, dia mengemasi tasnya. Dengan sedih, Sam mengundurkan diri dari perlombaan. Saat waktu terus berjalan hingga hari ke-56, Alan adalah satu-satunya yang tersisa di lapangan. Dia berjalan-jalan dan menemukan beberapa siput. Siput adalah sumber energi yang bagus di alam liar. Dia langsung kembali ke kamp dan memasaknya di atas api. Pada saat yang sama, tim program mengirimkan panggilan kepada Alan untuk pemeriksaan kesehatan. Saat tim medis tiba, Alan sangat kooperatif dalam menyelesaikan semua tes. Ketika ditanya bagaimana perasaannya berada di sini, dia merasa bahwa selama kontestan lain belum mengundurkan diri, dia yakin bahwa dia bisa terus berjuang bersama mereka.
sampai sutradara mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu melanjutkan lagi. Mata Alan terbelalak tak percaya. Kemudian istrinya menghampirinya dengan gembira. Pasangan itu saling berpelukan dengan penuh semangat. Sudah beberapa hari mereka berpisah, yang tidak dapat dibayangkan oleh para lajang di depan layar. Alan kemudian menunjukkan kepada istrinya di sekeliling rumah, dan istrinya mengeluarkan cek sebesar $500.000 dari sakunya untuk hadiah yang mengubah hidup ini. Alan sudah merencanakan sebelumnya bagaimana cara membelanjakannya. Pertama, ayahnya yang sudah tua berhenti bekerja. Kemudian dia memberikan pengobatan kepada ibu dan anaknya. Sisa uangnya akan digunakan untuk melunasi cicilan rumah. Akhirnya, dia mengemasi barang-barangnya. Alan mengucapkan selamat tinggal pada kabin hutannya. Dia dan istrinya menaiki helikopter untuk pulang.